Kalau Anda urusan dengan pedagang saya dan Anda mengancam kepalanya dihilangin, sisain badannya, Anda urusan dengan saya, kepala sama badannya saya hilangin. Benar, saya nggak boleh kayak gitu tuh ya. Saya nggak boleh, tapi itu memberikan penekanan aja, memberikan penekanan. Ini kita podcast sama kepala dinas apa mau Jawa nggak sih? Enggak. Ya, dalam hal tertentu kalau itu dianggap kurang baik, saya mohon maaf. Tapi situasi saat itu memang harus begitu. Menuntut itu. Menuntut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Banten News? Kembali lagi kita hadir di podcast Banten News bersama saya Gilang Fatah. Dan saat ini kita di kantor Banten News. Ini kantor apa warung sih sebenarnya ini ya kan? Ini kayak warung sebenarnya tapi ya. Tapi memang seperti inilah bukan konsep yang memang diciptakan, bukan, tapi seperti inilah kondisi sesungguhnya. Nah, hari ini saya hadiran seorang tamu di sebelah saya, sosok yang masih muda, inovatif. Saya katakan inovatif kenapa? Karena memang gebrakan beliau sangat luar biasa dalam kapasitas dan juga jabatannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sapa, di sebelah saya saat ini ada seorang kepala Dinas Koperasi UMK Perindustrian dan Perdagangan. Kalau disingkat agak keselio sedikit lidah. Dinkop UKM Perindak Kota Serang, Kang Wahyu Nur Jamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Nampak semangat sekali. Terus semangat dong. Terus semangat. Semangat menata Kota Serang. Ya, sesuai dengan kapasitasnya. Kita sama PU apa sama Disperindak sih? Kan masing-masing punya tupoksi. Bukan Perkim kan? Bukan ya. Tapi yang ditata nih adalah wajah lain dari sebuah ibu kota tentunya. Sesuai dengan tupoksinya tadi, tugas pokok fungsinya itu tadi menyangkut perdagangan, pasar, dan juga industri, UKM maupun juga dunia koperasi. Apa yang menjadi konsentrasi Kang Wahyu saat ini di Dinkop UKM Perindak? Sebetulnya memang kita ini terlalu luas ya. Tapi kan dari keluasan itu kan harus ada prioritas. Nah, maka yang kami eksplor dan juga terus kita coba tingkatkan kinerjanya adalah sebetulnya itu ada di seharusnya semua bidang. Cuma sekarang ini kita lagi konsen di pasar dan juga di para pelaku UKM. Pasar dan pelaku UKM. Ya, pelaku UKM. Oke. Sobat Banten, kalau Anda melintasi di beberapa spot pasar yang notabene adalah pusat keramaian, di belakangan waktu ini sudah ada sedikit penataan yang lebih baik. Dan beliau adalah orang di belakang layar itu. Tim lah, kerja tim. Oh, kerja tim ya? Kerja tim. Tuh, luar biasa kan? Ini sangat membumi banget ini. Ini figur pemimpin banget ini. Kerja tim. Ini kan bukan persoalan mudah, Kang. Betul. Bukan persoalan mudah loh menata wajah pasar lama menjadi pusat wisata kuliner malam. Iya kan? Sampai akhirnya ini belakangan waktu ini saya ngelihat pergerakannya di beberapa medsos juga sangat luar biasa. Artinya ada apresiasi dari masyarakat secara luas. Apa yang dilakukan selama ini sampai bisa menata hal itu? Sebetulnya kan kita konsepnya nih begini. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana pasar itu sekarang ini paradigmanya sudah berubah, bukan lagi menjadi hanya sekedar tempat belanja sayuran gitu ya, tapi bagaimana kita juga bisa menghidupkan pasar itu dengan beberapa tema-tema, makanya disebutnya kan tematik gitu. Nah, yang pertama kita sekarang mencoba untuk membesarkan yang kecil, gitu. Nah, bagaimana caranya? Berarti pendapatannya kan harus naik. Nah, untuk pendapatannya naik, berarti kan jumlah kunjungannya kan juga harus banyak, ya, jumlah pembelinya. Nah, maka kita rapikanlah pasar-pasar itu, gitu. Nah, yang kedua adalah kita mencoba untuk menggali apa sih kendala mereka itu, karena sebetulnya mereka sudah lama tidak tersentuh. Oh, pedagang lama semua nih ya? Iya, pedagang lama. Prioritasnya pedagang lama gitu, nanti ada space baru kita masukkan pedagang-pedagang baru gitu.
Nah ternyata mereka sudah lama tidak terbina oleh pemerintah daerah. Apa buktinya? Terlalu lama mereka itu dipungli. Mereka ini korban pungli selama ini? Korban pungli. Bayangkan dulu itu listrik aja itu bayar. Bayarnya per lampu. Mereka jual emperakan, ada lampu, itu listriknya bayar? Bayar. Per malam itu ada yang 3.000, ada yang 4.000. Jadi kalau dia memakai lampu 4, berarti tinggal dikali aja. Dari jam 6 sampai jam 12. Dan ini sudah berlangsung lama? Oh lama, sudah berlangsung lama. Pemerintah daerah tahu? Rasanya sih baru kita ketahui itu ya tahun kemarin lah gitu. Nah, mungkin ada yang sudah tahu, tetapi ya diam aja mungkin begitu ya. Tapi setelah kita tahu itu kan harus diselesaikan nih. Nah mungkin dulu tidak ada yang berani menyelesaikan. Nah maka kita selesaikan itu. Dengan cara seperti apa kita fasilitasi mereka. Begitu. Kita fasilitasi mereka, kita dirikan KWH, kita salurkan listriknya ke para pedagang-pedagang itu. Nah yang berikutnya adalah masih keluh kesah? Iya. Para pedagang itu juga selain tadi tuh pungli gitu ya. Terus untuk mereka bertempat aja untuk usaha itu diawali dari mereka harus membayar. Ada yang 6 juta, ada yang 5 juta. Uang apa itu? Ya mungkin uangnya ya sewa. uang tempat. Sewa lapak? Bukan sewa lapak, tempat. Sewa izin, tempat. Izin tempat. Izin tempat. Iya, izin tempat gitu. Nah, terus per malamnya nanti mereka ada biaya penyimpanan gerobak, terus dorong gerobak gitu. Coba bayangkan itu kalau itu terjadi pada kita, ya, maka berapa uang per bulan yang harus kita keluarkan? Saya hitung-hitung itu kurang lebih sekitar 3 sampai 5 juta. Pedagang existing yang lama berapa jumlahnya? Totalnya 42. Oh, besar juga perputaran uangnya ya? Besar. 42 dikalikan 6 juta. Ya lumayan gitu. Nah belum yang hariannya kan, gitu. Nah oleh karena itu setelah kita tahu kendala mereka, makanya begini, sebelum kita menertibkan itu, kita tuh ngobrolnya panjang sebetulnya. Melakukan pendekatan dulu. Pasar lama sampai seperti sekarang ini, itu kita dimulai dari bulan Februari tahun lalu. Ngobrolnya, edukasinya, berantem laginya, berdebat laginya, gitu kan. Nah tapi edukasi kita itu ya memang sangat diperlukan untuk mereka sebetulnya. Kenapa mereka melakukan perlawanan? Karena pertama mungkin karena mereka merasa bahwa selama ini kemana aja pemerintah? Sudah berkontribusi. Iya. Merasa sudah berkontribusi. Iya. Nah terus yang kedua ada kekhawatiran mereka kalau ditempatkan itu tidak laku. Oke. Begitu. Itu hal yang wajar lah gitu ya. Nah maka keputusan-keputusan dari inputnya mereka ke kita itu harus dikerucutkan dalam sebuah kebijakan gitu. Nah, saya masuk ke Indakop itu, ke Dinkop UKM Perindak itu kan tahun 2000, tahun lalu ya. 2022 bulan November. Wow, di penghujung tahun ya? Ya, bulan November. Itu anggaran udah jadi kan? Oh iya. Anggaran udah jadi. Udah nyaris ludes, Kang. Ya. Nah, tapi kan setelah saya masuk, pekerjaan itu kan saya harus turun ke lapangan dong. Iya. Oh, ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang hanya sifatnya seremonial, yang dia tidak mengarah kepada perbaikan tata kelola kinerja yang ada di Indakop gitu. Oke. Nah, salah satunya itulah penempatan para pedagang, terus revitalisasi pasar, pelaku UKM gitu ya. Nah, maka kami coba berbuat sekemampuan kami. Kita coba datengin tuh pedagang Royal, kita datengin pedagang Pasar Lama, kita datengin Rau, ya. Pokoknya semua pasar lah kita datengin. Kita dialog. Itu dari bulan Februari tuh. Dari bulan Februari harapan saya adalah supaya kalau kita ada hal yang memang urgent itu bisa dianggarkan di perubahan dari inputnya mereka, kan begitu. Nah kita ngobrol, nah semakin kita ngobrol kita jadi paham, oh ternyata begini ya. Coba bayangkan, dulu kita kan ditetapkan target PAD. Oke. Ya.
masuk tahun 2023 ada beberapa pungutan yang saya hilangkan. Contoh di Rau. Rau itu sudah tidak kita pungut lagi dari tahun lalu. Pedagang Royal, pedagang di Ponorogo, pedagang Pasar Lama saat mereka berjualan di bahu jalan. Itu kita. Apa alasan saya melakukan seperti itu? Karena kalau itu dipungut yang Rau nih, itu sama kita dengan melakukan pungli yang terorganisir. Pemerintah sama dengan melakukan pungli yang terorganisir. Kenapa? Karena mereka sudah di pihak ketiga kan. Oke. Sesuatu yang sudah di pihak ketiga kan tidak boleh lagi pemerintah pungut. Karena sudah ada yang mengutnya dan dia akan menyetorkan. Terlalu berani ya Kang Wahyu mengambil resiko sebuah jabatan loh ini. Iya, ini kan betul. sebuah target nih. Betul, tapi kan begini, saya duduk di jabatan ini diberikan amanah ini kan bukan hanya sekedar melakukan tugas, tapi juga melakukan perbaikan. Kan gitu. Terus bagaimana Kang Wahyu meyakinkan parlemen yang sudah mengetahui hal ini? Kan ada tanggung jawab. Memang luar biasa, memang luar biasa serangannya. Iya, tanggung jawab. Bukan serangan lah. Terutama parlemen dulu meyakinkan. Iya. Kang Wahyu sudah dibebankan dengan target pendapatan. Betul. Tapi ya kenyataannya Kang Wahyu mengambil keputusan untuk loss profit. Betul. Tahun lalu itu kita ditetapkan target di anggaran murni 1,3. Target PAD-nya. Iya, recordnya 2022, 2021 itu paling besar di Rau. Rau itu 500 juta. Recordnya. Tidak sampai 50%. Iya. Yang lain-lainnya itu tersebar. Ada yang dari Royal, ada yang dari pedagang-pedagang yang tidak berada di tempat yang benar lah gitu. Iya. Ini memang bocor Kang. Hah? Bocor. Bocor maksudnya gimana? Nah, artinya begini. Bukan bocor ya. Artinya ada juga. Nah, nanti saya cerita lengkap nih. Artinya apa? Ketika saya duduk saya perbaiki itu. Ini nggak boleh ditarik karena sama dengan kita melegalkan mereka di tempat ilegal. Oke. Royal itu kan ilegal sebetulnya. Ya. Ponorogo segala macam itu kan berada di bahu jalan. Rau ini jangan kita tarik. Kenapa? Karena ini sudah di pihak ketiga kan. Kita akan terjadi 2 kali penarikan dan ini sama dengan pungli terorganisir. Mulai rame. Bapenda menanyakan apa alasannya, saya sampaikan. Komisi 3 menanyakan, saya sampaikan. Berdebat panjang. Yang pada akhirnya itu perdebatan itu tetap tidak merubah saya untuk menarik kebijakan saya. Tidak menarik. Iya, untuk terus untuk tidak melakukan penarikan. Ya. Tahun 2023 target itu 1,3. Realisasi? Di bulan Juni kita sudah sampai 1,4. Padahal kita sudah banyak yang tidak kita tarik. Rau, Royal, Ponorogo, Pasar Lama kita nggak tarik. Di perubahan ditambah lagi kita angka 2 menjadi 2,6. Kemarin sampai Desember kita mencapai 94%. Maka dari mana? Loss-nya tuh kemana? Kan begitu. Ya. Nah. Artinya dengan capaian sejauh ini sudah dipastikan tadi bocor itu tidak terjadi. Bukan. Sudah ditutup rapat. Enggak. Memang waktu di awal itu di bulan Januari. Di bulan November ketika saya masuk tahun 2022 itu memang ada 9 orang yang saya pecat langsung. Orangnya ada. Orangnya nggak ada, gajinya ada. Oh, enak dong. Ada jabatan itu ya? Iya, jadi mau kita lamar situ. Jadi jabatan KUK. Nah, terus yang kedua ada sistem yang harus diperbaiki. Contoh begini, para petugas salar mereka akan memakai motor sendiri untuk memungut. Nanti ketika mereka sore itu store karena masih manual storannya, ya, itu mereka potong buat uang bensin. Boleh nggak? Uang retribusi yang dipungut dipotong buat bensin, boleh nggak? Nggak boleh. Maido nggak? Maido tuh tega nggak? Iya. Nggak tega. Karena anggaran bahan bakar sudah ada sendiri. Gitu. Nggak teganya kenapa? Karena mereka memakai motor pribadi yang tidak bisa dibayar oleh. Oh, memakai motor pribadi. Motor pribadi. Gitu. Oh, oke. Iya kan? Akhirnya dari yang 9 orang itu yang saya pecat, itu kan sudah masuk kan APBD-nya. Apa artinya perencanaannya kan sudah masuk, gajinya sudah masuk. Itu saya rubah di tahun depannya itu nilainya kan 108 juta untuk membeli motor dan untuk menaikkan gaji petugas salar. Sistem penarikannya kita rubah menjadi sistem barcode. Luar biasa nih. Ini keberanian seorang kepala dinas untuk melakukan remunerasi bahkan ya. Nah, pada saat bulan Juni kita rapat,
pada saat kita bulan Juni tahun lalu kita rapat dengan Komisi 3, saya sampaikan bahwa pendapatan kita sudah mencapai 1,4 dari 1,3. Saya ingat tuh Pak Ridwan, Dewannya, Pak Ridwan PKS. Pak Wahyu, kok bisa gitu? Nah, ternyata ada potensi-potensi yang dulu tidak pernah digarap. Oke. Gitu. Nah, improvisasi ini ya dengan aturan yang ada gitu ya, maka itu dapat menghasilkan kenaikan pendapatan yang ada di Indakop. Kita lihat track recordnya dan saya punya datanya. 2023 800 juta, 2022 800 juta, 2021 700 juta, 2020 700 juta, baru di 2023 kemarin 2,5 sekian. Bisa dibuka nggak di sini misalkan? Bicara objek pendapatan tadi yang diklaim oleh Kang Wahyu mampu mendongkrak dan bahkan melampaui dari target PAD. Apa ya datanya atau apa ya? Bukan, strateginya. Ya, Objek-objek pendapatan apa yang tadi kan ditanyakan sama teman-teman di PKS kan? Pertama kita tidak lagi ada beberapa tempat yang kita tidak melakukan secara bertahap, kita tidak lagi melakukan pungutan secara manual. Oke. Mereka pakai kris. Apa itu? Barcode, pakai barcode. Mereka pakai barcode. Jadi kita kerjasama dengan BJB, disiapkan alatnya. Jadi ketika nagih itu langsung di scan, masuk duitnya langsung ke negara. Jadi nggak ada lagi uang cash. Gitu. Kan itu untuk mengurangi kebocoran. Yang kedua, banyak aset-aset milik pemerintah daerah yang ditempati oleh orang lain yang itu tidak pernah dipungut. Gitu. Kita pungutin semua. Ada reaksi, ada ini segala macam, enggak pokoknya bayar, kalau nggak bayar kosongin. Makanya naik gitu. Baik, Sobat Pantun News, sepintas Anda bisa imagine ya kan? Bayangkan sepak terjang beliau menjadi seorang kepala dinas dalam tempo kurang lebih baru mungkin satu tahun lebih ya, sudah mampu melakukan berbagai gebrakan dan juga inovasi. Ini sebuah tantangan dan ini tidak mudah. Kita lanjut, kita break. Oke, Sobat Banten News, masih bersama saya Gilang Fatah di podcast Banten News bersama Dinkop UKM Perindak Kota Serang. Masih bersama kepala dinasnya yaitu Kang Wahyu Nur Jamil. Ini bukan persoalan yang mudah ya. Kita bicara penataan pasar atau revitalisasi. Saya tadi katakan sebelum break, ini butuh, ini challenging banget ini. Sebuah tantangan ya bagi seorang kepala dinas. Bisa cerita sedikit seperti apa sih? Bahkan nggak menyangkut jabatan aja ini tentunya yang akan menjadi ancaman Kang Wahyu. Karena kita ketahui, di mana ada pasar, di situ banyak yang berkepentingan. Ya memang sudah apa ya? Sudah seperti budayanya gitu. Setiap ada pasar tuh pasti ada orang-orang yang berkepentingan yang ingin mengambil ceruk-ceruk keuntungan di situ gitu ya. Nah, sementara pemerintah agak terlihat lemah gitu. Nah, maka saya harus membalikan itu. Pemerintah itu punya marwah, ya, punya aturan, punya kekuatan. Harusnya pemerintah itu menjadi rujukan segala-galanya tuh bagi aktivitas di pasar, gitu. Nah, coba bayangkan ini seperti di pasar Kepandaian. Dulu saya awal masuk itu 1,5 bulan saya tongkrongin sampai jam 4 pagi. Kita tahu pasar Kepandaian itu stigmanya adalah sebagai tempat kemaksiatan lah, ya, gitu. Jadi kita ubrak-abrik gitu ya. Ada satu tempat yang dia dipakai sebagai gudang miras. Ada satu tempat yang dipakai produksi tuak dan ada 7 tempat yang dipakai tempat prostitusi. Gitu. Malam Sabtu kita ubrak-abrik. Nah, dilalanya dikira saya nggak akan datang lagi. Nah, saya jeda dulu, malam Selasa saya tongkrongin. Nah, yang saya kemarin tutup segel tempat produksi tuak itu ternyata buka lagi. Dan itu gak ada ampun tuh. Sampai terjadi benturan fisik. Gitu. Benturan fisik maksudnya? Baku hantam. Gitu. Waktu itu saya cuma berdua sama supir. Nah, mereka berempat lah begitu.
Tapi saya hadapi. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa pada saya, gitu kan, ya, saya berdiri di atas penegakan aturan, gitu, ya. Saya akan terlindungi oleh itu, gitu. Nah, dan saya harus memberikan edukasi kepada mereka, walaupun edukasi itu dalam perdebatannya terjadi perlawanan dari mereka, gitu ya. Tapi kita tetap harus kuat, gitu. Jangan sampai pemerintah itu terlihat lemah dalam mereka menjaga marwah tadi. Iya. Nah, kepandaian dulu itu kan tanah pemerintah. Ada bangunan-bangunan yang memang itu dibangun oleh orang lain. Oh, personal ya? Personal. Dan itu diperjualbelikan ke pedagang. Berdiri di atas lahan milik Pemda. Kebayang nggak kalau ternyata nanti kepandaian itu akan direvitalisasi, ya, butuh ruang-ruang itu, maka kan harus robohkan. Iya, sangat korodit. Jadi perlawanan. Iya, korodit. Nah, maka saya lakukan pendekatan yang pada ujungnya yang dulu mereka membeli itu, saya tanya ke BPKD bagaimana gitu kan, boleh nggak kalau mereka menghibahkan ke pemerintah daerah si bangunannya, gitu. Akhirnya mereka dengan sukarela menandatangani surat penyerahan bangunan itu kepada pemerintah. Yang satu waktu itu akan digunakan apapun area itu oleh pemerintah, mereka tidak akan melakukan perlawanan. Coba bayangkan sampai sebegitunya tuh, yang harus kita pikirkan, gitu. Sadar betul resikonya. Sadar betul resikonya, dan atas resiko yang akan saya hadapi itu, kita harus siap. Nah, gitu aja. Kita siap. Gitu. Nah. Pedagang kepandaian dulu ada pungutan di luar listrik dan segala macam itu, satu kios harus bayar 400.000 ke orang. Per bulan? Per bulan. Iya. Ketika saya masuk, terus kita edukasi para pedagang, yang tetap mau bayar, saya akan tutup kiosnya. Total ada berapa kios? Existing? 189. 180 kios. Tinggal dikaliin aja tuh. Berarti kan hampir 80 juta per bulan. Kemana uang itu selama ini? Gak ngerti saya juga. Tapi intinya ketika saya masuk seperti itu, pedagang akhirnya mau nurut dengan pemerintah. Yang jadi korban pertama kali siapa? Pedagang. Ya. Pedagang saya dipukulin maghrib. Diintimidasi. Iya. Oleh seseorang lah, gitu. Nah, saya langsung kejar. Nah, karena orangnya udah pergi, besoknya dipanggil oleh kita. Saya kumpulin pedagang, saya kumpulin dia, dibantu juga oleh aparat kepolisian di situ, gitu ya. Saya kasih pilihan, karena waktu itu kan ancamannya luar biasa kepada para pedagang itu. Kalau Anda nurut sama kepala dinas, kepala Anda saya hilangin, saya sisain badannya. Narasinya begitu. Akhirnya di depan para pedagang, begini, Anda. Sebetulnya saya nggak boleh ngomong begini ya, tapi sebetulnya itu menjadi penekanan aja, bahwa kepada para pedagang itu kita harus ada keberpihakan, gitu. Oh iya. Kalau Anda urusan dengan pedagang saya dan Anda mengancam kepalanya dihilangin, sisain badannya, Anda urusan dengan saya, kepala sama badannya saya hilangin. Benar, saya nggak boleh kayak gitu tuh ya. Saya nggak boleh, tapi itu memberikan penekanan aja, memberikan penekanan. Ini kita podcast sama kepala dinas apa sama Jawa sih? Enggak. Ya, dalam hal tertentu kalau itu dianggap kurang baik, saya mohon maaf. Tapi situasi saat itu memang harus begitu. Menuntut itu. Karena yang kita bela adalah orang kecil, orang lemah yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Tapi apakah setelah itu saya bermusuhan? Enggak. Saya rangkul Anda kalau mau cari makan yang enak. Existing berapa sih lahan di Kepandaian itu yang jadi aset milik pemerintah daerah? 1 hektar lebih. 1 hektar lebih. Dan itu rencananya area itu akan dijadikan kawasan untuk relokasi. Siapa saja yang direlokasi? Pedagang dari mana aja? Para pedagang Taman Sari, pedagang Royal, pedagang Jalan Diponegoro, dan pedagang yang ada di Jalan Margasari. Kapasitasnya mampu menampung berapa banyak pedagang? Sesuai totalnya semua itu 224 pedagang. Sudah didata dari total ya. yang akan direlokasi itu ada sekitar 224 pedagang dan itu cukup mengcover.
Eh, bisa, itu kita sudah merencanakan dan itu bisa kita pindahkan di situ. Seperti Taman Sari. Taman Sari itu kan kita cukup tahu ya, Sobat Bantunya. Selama ini kan jadi kayak pusat jualan apa makanan hewan, peliharaan dan lain sebagainya. Dan masyarakat juga sudah cukup tahu selama ini kalau mau beli itu kebutuhan itu lokasinya di sana. Ini kan bakal jadi alasan yang cukup argumentatif bagi mereka mungkin bersikukuh. Terus bagaimana Anda berusaha untuk meyakinkan mereka mau direlokasi? Ada kesepakatan apa sih? Mereka sudah tanda tangan di atas materai, Pak. Selama ini mereka statusnya apa di Taman Sari? Kalau yang pedagang makanan binatang itu, pet shop ya, pet shop. Itu mereka menyewa ke PT KAI. Oh. Dan saya sampaikan di sini bahwa berkali-kali kita mengundang PT KAI gitu ya, dan kami sangat menyayangkan sebetulnya. Kalau bisnis KAI udah berubah ya? Gitu. Sewa lahan juga. Pertama mereka tidak punya izin di situ, yang melanggar sempadan sungai, dan pada akhirnya pergerakan di situ itu merubah ruang terbuka hijau yang ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi pasar ilegal. Hilanglah itu estetika. Betul, gitu. Makanya saya agak keras kemarin itu. Total ada berapa banyak pedagang dari sana? Kalau pedagang ikan hias itu kurang lebih sekitar 18 ya. Kalau pedagang pet shopnya ada 20-an sekian. Nah, ini ada berapa tadi total yang akan, kalau yang mampu di cover itu kan sekitar 242. Itu yang akan direlokasi. Iya. Tapi kalau Kepandaian sendiri tuh mampu menampung berapa banyak total pedagang? Oh banyak Pak, banyak. Lahan yang belum digunakan aja itu kurang lebih sekitar 5.000 lebih. 5.000 lebih. 5.000 lebih. Tapi kan selain bicara pendapatan juga butuh bicara modal ya kan, untuk menata infrastruktur itu agar memang ada ketertarikan dari mereka juga mau direlokasi. Ya, jadi begini. Seperti biasa, kalau kami tuh tim bekerja di Indakop itu pertama kita undang dulu. Kita undang, kita sampaikan dulu gagasannya. Mereka nggak perlu setuju saat ini, nggak perlu. Tapi mereka terima dulu gagasannya. Nah, nanti kan kita sambil bekerja nih merencanakan. Perencanaannya sudah setengah matang, kita tampilkan ke mereka. Apa sih keuntungan mereka ketika mereka mau pindah? Sebetulnya para pedagang sekarang ini, kalau mereka mau pindah ke Kepandaian dengan kita buatkan pasar tematik, mereka sudah ada contohnya pasar lama. Dan hebatnya lagi, mereka mah disiapkan dulu oleh kita, beda dengan pasar lama. Pasar lama tuh pindah dulu, baru kita lengkapi ornamennya. Gitu. Artinya benchmarknya adalah gitu ya. Nah, oleh karena itu kemarin kita undang, bisa dilihat nanti di TikTok saya, gitu ya. Itu mereka kita berikan, ini perencanaannya loh. Untuk pedagang kuliner ada di sini, untuk pedagang royal ada di sini. Tapi untuk pedagang royal itu, kami sebetulnya punya program lebih ke mereka. Mereka kan jualannya kan kerudung, baju, sepatu yang KW lah. Ya, termasuk yang gerobak juga. Saya coba ngobrol dengan beberapa teman-teman yang mereka punya usaha, yang punya merek sendiri. Karena kan saya kan di industri dan di UKM gitu ya. Nah, pedagang royal itu, apakah mereka cukup dipindahkan seperti itu? Enggak. Kondisi existingnya mereka sekarang sepi kok jualan di royal. Iya. Jangan sampai ketika dipindahkan mereka juga sepi. Ya. Gitu. Tidak memberikan solusi. Berarti kan impact-nya nggak ada tuh. Iya. Ya. Kan kalau hanya sekedar pindah aja kan cuma sampai pada output. Tapi outcome-nya itu kan harus ada. Hanya menata tapi tidak memberikan solusi. Maka saya menyampaikan kepada para pedagang di sana, Anda mau nggak beralih? Anda saya inkubasi, Anda saya latih untuk punya merek sendiri, untuk belajar cara membuat sepatu, cara membuat kaos. Nanti kita buatkan mereknya. Kalau Anda tidak punya merek sendiri, kita daftarkan, gitu ya. Kita ikutkan Anda pada event-event Anda untuk berjualan, kita promosikan. Nanti pedagang royal kita rubah bukan jadi pedagang royal, tapi menjadi fashion market. Mau nggak? Saya bilang gitu. Tapi di tempat yang berbeda. Tapi di tempat yang berbeda. Tempatnya pun juga jangan cuma sekedar tenda-tenda begitu, enggak. Perencanaan di kami tuh mereka kita buatkan dari kontainer. Yang eye catching lah. Kontainer gitu kan, supaya mereka kalau hujan tidak kehujanan, tidak kepanasan gitu kan. Nah, nanti disitulah tempat mereka. Apa yang akan dilakukan setelah mereka pindah? Kita buatkan event-eventnya. Gitu kan, kita kan punya anak-anak.
ekonomi kreatif. Anak-anak muda, gitu kan? Kenapa kita tidak libatkan mereka? Gitu. Maka saya selalu menyampaikan begini ke teman-teman itu. Posisi kita itu kita fasilitator. Pemerintah nih, kita nih di Indakop itu kita tuh sebagai fasilitator mereka. Apa yang kita fasilitasi? Masalahnya, kebutuhannya, idenya, gitu ya. Nah, dari fasilitator itu ya kita kolaborasikan, gitu. Dengan apa? Dengan organ-organ. Ada anak ekonomi kreatif gitu ya, yang mereka existing, yang dia punya pemikiran yang cerdas gitu ya. Terus dengan dinas-dinas lain gitu. Nah, seperti itulah. Oke, Sobat Bantu News. Ini menarik sekali kalau bicara tentang bagaimana beliau merencanakan program kerjanya dan juga sampai tadi dikatakan mengeksekusi program kerja itu sendiri. Kita lanjutkan, kita break. Sobat Banten News, kembali kita berjumpa di season terakhir ini podcast Banten News bersama Kang Wahyu Nur Jamil. Dari tadi bagaimana kita mengulas soal tupoksi dan juga program kerja dia. Sangat luar biasa. Beliau, saya katakan bukan bertangan dingin, bertangan besi ini. Bertangan besi dan juga sangat-sangat inovatif, bahkan melampaui apa yang mungkin menjadi program strategis lembaga yang ia pimpin dengan inovasi yang dia lakukan. Tapi apalah artinya sebuah inovasi gebrakan dari Kang Wahyu yang notabene adalah seorang pejabat pemerintahan. Kita tahu di pemerintahan itu kan orang belum tuntas menuntaskan pekerjaannya, tahu-tahu dia dimutasi, dirotasi, atau kan dipindahkan jabatannya. Dan ini hal yang lumrah bagi seorang ASN, status Kang Wahyu. Sempat merasakan juga. Ada kekhawatiran nggak kalau misalkan program ini apa yang menjadi imagine selama ini tidak bisa terlaksana karena hal itu? Sebetulnya kekhawatirannya itu malah muncul dari para pedagang yang sudah kita bina. Kok malah pedagangnya ini? Iya, dan itu nyata. Kan karena begini, setiap perapian pedagang itu kan kita bentuk paguyuban. Jadi mereka yang sudah merasakan manfaat dari program pemerintah itu, mereka sampai ada ungkapan begini, Pak, kalau Pak Wahyu udah nggak di Indakop, terus gimana nih? Iya, saya bilang nggak gimana. Maka cara yang baik menjawab seperti itu adalah bahwa karena ini program pemerintah daerah, siapapun yang duduk di situ itu harus melanjutkan program ini, gitu. Yang kita siapkan di internal adalah SOP-nya, gitu. SOP-nya pasal lama harus seperti ini, kepandian seperti ini. Gitu. Itu hanya sebatas narasi, bukan garansi ya. Iya, walaupun itu bukan garansi. Nah, jadi pilihannya begini. Yang saya lakukan adalah sesuai dengan kapasitas saya di sini, gitu. Nah, kalaupun memang misalkan nanti perlu ada perluasan kinerja lagi, gitu ya, itu kan bisa di tempat yang lain, gitu ya, yang mungkin kalau masih ada irisan, kita bisa tetap menjamah itu, gitu. Contoh begini, ketika saya pindah dari perpustakaan, gitu, orang kan sekarang berpikir perpustakaan itu kan tempat baca tulis hitung. Betul. Padahal ada perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di situ bagaimana kita bisa menumbuhkan minat baca. Dari minat baca itu menumbuhkan kemandirian secara ekonomi termasuk. Ada irisan nggak dengan para pelaku UKM? Ada. Nah, maka itu tetap kita jamah. Contohnya apa? Ketika di Kota Serang Fair kemarin, didikan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang pernah kita bina itu kita libatkan dalam acara Kota Serang Fair. Jadi kan tetap terjamah, Mas. Iya. Gitu. Jadi artinya di posisi yang lama juga ada satu kebanggaan yang sudah Anda tinggalkan di situ. Betul. Dan sekarang sudah bagus lah perpustakaan itu. Gedungnya bagus, SOP-nya bagus, gitu. Udah bagus lah. Udah bagus, tinggal ditata aja, dikelola terus gitu. Oke. Sobat Banten News, tadi beliau sempat menyinggung ini, katanya dengan kapasitas yang ada akan mencoba melakukan optimalisasi dengan kapasitas dan kemampuan atau kewenangan yang ada. Ini di media sosial atau juga di lingkungan masyarakat cukup ramai ini. Dia akan menyangkut kondisi dan juga dinamika politik yang sekarang. Bahkan mengarah kepada ada upaya peningkatan kapasitas dan kewenangan dari seorang
Wahyu Nur Jamil. Saya tahu arahnya kemana. Di beberapa medsos Kang Wahyu tidak meresponnya itu. Kenapa? Apakah karena menyangkut status yang ada sekarang atau memang secara personal Kang Wahyu juga coba melirik ke arah itu? Ya gini, kekuasaan itu kan sebetulnya begini. Kalau kita berkuasa itu tinggal kita mau melakukan sesuatu yang maslahat atau kita mudarat kan gitu. Nah, kalau saya di medsos banyak yang ya mohon maaf ya, next wali kota Serang atau semoga jadi wali kota Serang segala macam. Kenapa saya tidak menjawab? Karena begini, saya sekarang ingin memaslahatkan sesuai dengan tupoksi saya dulu. Gitu. Tapi apakah doa itu nanti akan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik semesta alam gitu ya. Ya siap aja gitu. Kita oke aja. Karena buat saya senang yang mengeksplor gitu ya. Senang mengeksplor kapasitas saya, kapabilitas saya gitu ya. Nah, ketika ada kepercayaan seperti itu, kenapa nggak kita ambil gitu aja. Tapi untuk saat ini saya masih fokus kepada tugas yang diberikan oleh pimpinan saya sesuai dengan kewajiban saya untuk menyelesaikan program-program rencana pembangunan daerah Kota Serang gitu. Oke. Sobat Bantu News, mudah-mudahan ini sedikit menjawab juga ya. Kalau misalkan ada masyarakat yang coba memantik dengan statement-statement di medsos beliau tidak merespon. Tapi sekilas mungkin Anda bisa melihat sendiri. Saya tidak mengangguk-anggukkan atau melebih-lebihi atau bahkan mengkultuskan. Tapi yang pasti ada perubahan penampilan wajah Kota Serang ke depan yang diinginkan. Bagaimana beliau berfantasi untuk menjadikan sebuah ibu kota selayaknya wajah ibu kota. Ya. Kang Wahyu Nur Jamil, makasih banyak waktu yang sudah diluangkan. Senang ngobrol dengan Kang Wahyu, pejabat eselon 2 eselon 2 di Kota Serang yang masih fresh, yang visioner dan juga memiliki program kerja yang inovatif. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.